Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam? Mereka bertemu dengan sekelompok manusia yang menyembah berhala. Lalu apa kata Bani Israel meminta kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad SAW, belum pernah ada yang menantang Ustadz, tolong buat kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Andai tidak percaya kepada Ustadz, paling mereka hanya akan diam saja. Tapi kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Perjalanan mereka lanjutkan. Lalu apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan, kami tidak akan beriman percaya kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Sebelum Tuhan itu terlihat nyata, kami tidak percaya kepadamu, wahai Musa. Begitulah tingkah pola mereka kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ke negeri kita di Nusantara cukup dikirimkan Allah wali-wali saja. Wali Songo di Pulau Jawa, para alim, para ulama, tidak perlu nabi. Menunjukkan dokter spesialis yang datang ke rumah orang kaya, satu sisi menunjukkan kehebatan, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ada penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan oleh dokter biasa. Begitulah Nabi Musa yang amat sangat kuat, sangat hebat berhadapan dengan Bani Israel yang tingkat kejahatannya juga luar biasa. Di gurun pasir tidak ada tanaman tempat bernaung dan berlindung. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, tolonglah engkau berdoa kepada Tuhan, wahai Nabi Musa, supaya kami bisa ada naungan dan makanan. Wa dhallalna alaihimul ghamama. Kami turunkan awan untuk menaungi mereka. Lihatlah bagaimana doa Nabi Musa terkabul. Kalau melihat tingkah pola Bani Israel, Allah sangat marah. Tapi karena kelembutan Nabi Musa, wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Kami turunkan makanan yang manis dan yang asin. Yang asin, sebagian ahli tafsir mengatakan panggang burung. Yang manis adalah untuk cuci mulut mereka. Lalu apa permintaan Bani Israel? Kita kalau diberi makanan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi apa kata Bani Israel? Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami tidak sabar kalau makanannya cuma ini. Kami minta supaya Tuhanmu menurunkan kepada kami wafumiha wa adasiha wa basaliha. Kami ingin bawang merah, bawang putih, kacang asal. Betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikabulkan Allah doa, tidak kepanasan, dikirimkan makanan surga, meminta makanan-makanan. Sampai Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya, yang busuk dan berbau, padahal kamu sudah diberikan makanan yang terenak dan terlezat? Semakin orang paham membaca Al-Quran,
maka dia tidak terkejut atas perlakuan Bani Israel yang hari ini sudah menjadi sebuah negara. Negara itu bernama Israel. Hari berganti, musim berubah, zaman sudah modern, tapi tingkah, pola, cara mereka bertindak sudah disebutkan dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menceritakan kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, fa'tabiru, ambil pelajaran bagaimana jahatnya Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berperang bersama Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kau mau perang, pergilah perang. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami tak akan mau bersama engkau, wahai Musa alaihissalam. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diajak untuk berperang, mereka rela, karena prinsip hidup mereka adalah ish kariman. Kalau hidupnya hidup mulia, aumut syahidan, kalau matinya adalah mati syahid. Begitu juga ketika bala tentara pasukan Fir'aun mengejar mereka dari belakang, mundur ke belakang, mati dibunuh Fir'aun. Maju ke depan, tenggelam di Laut Merah. Ketika itu apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa, kita akan ditangkap oleh pasukan, ya ditangkap oleh pasukan Fir'aun beserta bala tentaranya, wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa menjawab, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, aku akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan jawaban Nabi Musa dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam Jabal Sur saat akan hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar ketakutan. Seandainya orang kafir musyrik itu menoleh ke bawah, la absarana, mereka akan melihat kita, mereka akan menangkap kita, wahai Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq berdua di dalam gua di Jabal Sur. Apa kata Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar? La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak berkata demikian. Allah bersamaku, tidak bersama kalian. Sahabat Nabi Muhammad ketakutan, Nabi Muhammad menenangkan orang ketakutan. Sahabat Nabi Musa menakut-nakuti. Maka Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, tidak bersama dengan kalian. Segala yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang selama ini orang hanya membaca tulisan di atas kertas, hari ini mata melihat, menyaksikan. Untuk peduli kepada Palestina, tidak perlu menjadi seorang Muslim, tidak perlu menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia saja. Hari ini Allah ingin menyingkapkan tabir. Betapa Allah menunjukkan kebatilan, tapi sampai masanya nanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Kenapa kita dapat pahala membunuh cicak? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka ketika itu cicak ikut meniup, menghembus api itu supaya semakin besar. Itulah salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Walaupun secara medis dan kesehatan, andai ada orang tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada ayat, dia tetap juga akan membunuh cicak. Karena cicak membawa materi, jari-jarinya melekat ke makanan, banyak virus. Tapi ada cerita di balik itu, bahwa dia ikut berkontribusi, walaupun hanya dengan hembusan napasnya, ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara burung pipit, ketika Nabi Ibrahim dibakar, harriquhu, nyalakan api, bakar dia. Burung pipit datang, membawa setetes dua tetes air.
Setetes dua tetes air yang dibawa oleh burung pipit untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang yang lain bertanya, wahai burung pipit, untuk apa kau bawa dua tetes air memadamkan api yang bergejolak membakar Nabi Ibrahim? Kata burung pipit, aku tidak melihat efeknya, tapi aku hanya berharap ketika nanti di hadapan Allah waktu ditanya, apa yang sudah kau lakukan ketika mereka membakar Ibrahim? Aku sudah melakukan sesuatu. Jangan pernah menganggap sepele perbuatan kita hari ini. Kita tak bisa datang ke Palestina memakai baju perang, tapi kalau kita berkumpul bersama, mengumpulkan dana, duit itu akan dikirim melalui lembaga yang terpercaya, di antaranya dompet duafa, untuk membeli susu bayi, untuk membeli selimut, untuk membuat sumur bor supaya mereka bisa makan dan minum. Maka bantuan itu sama seperti tetesan burung pipit yang memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah tertawa melihat kebatilan. Kalau belum pernah bisa membela Palestina dengan nyawa, dengan harta, jangan pernah mentertawakan. Karena dulu 1945 ketika kita Presiden Insinyur Soekarno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di antara umat di dunia ini yang mendukung kemerdekaan kita adalah Imam Amin Al-Husaini, seorang mufti. Jabatan tertinggi di Palestina dalam bidang agama dipegang oleh mufti. Mufti Amin Al-Husaini adalah orang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Amerika menolak kemerdekaan kita karena bersekutu, bersekongkol dengan Belanda. Tapi Palestina, mereka adalah orang yang memberikan support, doanya, pengakuan, karena syarat merdeka punya wilayah teritorial, ada pemerintahannya. Jangan lupa, ada syarat untuk menjadi negara merdeka, diakui oleh negara lain. Negara pertama yang mengakui kita adalah Mesir. Mufti pertama yang mengakui kita adalah Mufti Palestina. Ketika itu mereka negara yang merdeka, Palestina sebagai sebuah negara. Saat kita merdeka 1945, Palestina negara merdeka dan mengakui kita sebagai negara. Barulah tahun 1946 orang Israel datang berduyun-duyun dari seluruh negara, merampas, mencabik-cabik, mencaplok wilayah Palestina, dan sekarang jumlah mereka di sana 5 juta orang berkumpul. Yang awalnya mereka hanyalah pengungsi, mereka tidak punya daratan, mereka tidak punya negara, tapi memang mereka penjajah yang pada akhirnya dunia mereka kuasai. Satu-satunya negara yang tak dapat mereka kuasai adalah Palestina. Dari sejak kita kecil, mata kita menatap televisi tak berwarna. Yasser Arafat memperjuangkan hari berganti musim berubah. Hari ini para pejuang, kalau kita tidak bisa menolong dengan tetesan darah dan nyawa, tidak bisa dengan harta, maka dengan doa, panjatkan doa dalam qunut nazilah, mintakan dalam tahajud supaya Allah memberikan pertolongan, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada kondisi saudaranya, falaisa minhum, maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau ada orang Palestina yang kehilangan anak, istri, hidup sebatang kara, bagaimana kalau itu yang kita alami? Kalau ada orang Palestina yang hancur rumahnya, kelaparan, tempat makannya dibakar mereka, kebunnya, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Iman kita belum sempurna sebelum kita bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh saudara kita. Kita tidak menjadi marah membabi buta. Kita tidak menjadi orang yang amat sangat keras kepada sesama. Tapi justru kita menjaga persatuan, kesatuan, mendoakan, mensupport, menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita.
Mereka menangis bukan karena takut kepada Israel. Seorang ibu dikabarkan anaknya meninggal dunia. Lalu beberapa tentara mujahid fisabilillah menyampaikan, anak ibu meninggal dunia gugur sebagai syahid karena dibunuh tentara Israel. Air matanya menetes, wajahnya haru. Lalu kemudian orang ramai datang memberikan takziah, menyabarkannya. Sabar ibu, anak ibu sudah syahid, jangan menangis. Lalu tak lama dia menjawab, aku menangis bukan karena sedih anakku mati. Aku menangis, mengapa yang mati syahid cuma satu? Kenapa dulu aku tidak punya anak banyak dan semuanya mati syahid? Cita-cita anak Palestina yang tertinggi, diadakan survei lembaga internasional. Mereka berikan kertas, pertanyaannya, apa cita-citamu wahai anak Palestina? Cita-cita mereka adalah ingin mati syahid. Sejak 1946 Israel datang sampai hari ini 2023. Kenapa mereka tidak pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Australia untuk mendapatkan suaka politik? Tak bisakah mereka menempuh jalur darat? Bisa. Kenapa mereka tidak pergi? Mereka ingin mati sebagai syahid dan tidak ingin meninggalkan bumi yang diberkahi, yang disebutkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hari ini kita merasa kasihan, sesungguhnya yang dikasihani adalah diri kita yang tidak pernah mementingkan agama Allah, yang tidak pernah bercita-cita ingin menjadi syahid. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami tukarkan, kami pergantikan silih berganti. Untuk apa Allah buat ada tahun lalu dan tahun ini? Untuk apa Allah buat ada Jumat yang lalu dan Jumat ini? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. 17 Agustus bukan hanya sekedar mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi juga mengenang mereka yang mati syahid. Tanah yang kita injak adalah tetesan darah para syuhada. Tempat kita berjalan adalah kain kafan mereka yang mati syahid. Negeri ini merdeka karena mereka mati syahid. Siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu adalah para alim dan ulama. Kalau kita hari ini kasihan, sesungguhnya sisakanlah rasa kasihan pada diri kita sendiri yang belum tentu diterima Allah. Kita semua akan diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi, kalau dia ditanya Allah, apa yang sudah kau lakukan wahai Salahuddin? Salahuddin menjawab, aku sudah memerdekakan Palestina. Ditakdirkan Allah kita hidup tahun 2023. Zaman dulu kalau terjadi pembunuhan orang di Nusantara, nenek moyang kita tak tahu apa yang terjadi di Palestina. Beritanya lambat. Hari ini pembunuhan di detik ini, videonya langsung di-share dan kita bisa melihatnya. Kita diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zikir kita, tapi jangan lupa kita akan diminta tanggung jawab. Apa peduli kita kepada Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa, kekhilafan dan kesilapan kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang peduli kepada Palestina, tentang peduli kepada Masjidil Aqsa, tentang peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina
sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha Udah kasih jalan Ustaz, boleh? Kasih jalan dulu. Akhirnya kasih jalan Ustaz, boleh? Jalan Ustaz, boleh? Jangan di depan Ustaz, boleh? Ya, antum menyesuaikan saya kalau bisa ya. Ya. Tapi Ustaz aja. Jangan di depan. Jangan di depan deh. Kasih jalan Ustaz ya. Depan sini, depan sini. Di depan sini ada. Nih awak benar nih, kita langsung apa kan? Ayo. Ya, di samping aja boleh, samping. Pilih makan kan? Ya, langsung apa? Masih jalan sampai. Dia itu jadi lambe. Kasih ambil aja, menyesuaikan aja. Awas pintu tak usah ini. Jangan lepaskan. Untuk menyesuaikan aja, menyesuaikan. Awas. Tunggu samping aja, tunggu samping aja. Tunggu samping. Sudah? Ya, salam. Samping aja ya. Ada bagian. Kan bisa kan? Ya. Samping aja.
samping, Tunggu di samping aja deh, tunggu di samping. Tunggu di samping aja. Ya. Ya, sesuaikan. Tunggu di sini aja, tunggu di sini. Lapang kasih salam. Ya, kalau yang sudah udah ya. Yang sudah. Ya, samping. Mau Ustaz sini ya. Ustaz, sini Ustaz. Ustaz, sini. Ya,